Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sueryana Aulia Pohan dari Biologi 4. Saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul respirasi. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sukria yang telah mengajarkan kami materi-materi tentang struktur hewan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu respirasi. Respirasi atau pernapasan adalah pertukaran gas antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Secara umum, pernafasan dapat diartikan sebagai menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dalam proses pernafasan, oksigen merupakan zat kebutuhan utama. Oksigen untuk pernapasan diperoleh dari lingkungan sekitar. Tujuan pernapasan yaitu untuk memperoleh energi, dan pada peristiwa bernapas terjadi pelepasan energi. Selanjutnya ada proses pernapasan. Yang pertama, inspirasi. Proses masuknya oksigen dari hidung menuju ke paru-paru yang selanjutnya diteruskan oleh darah ke seluruh tubuh. Yang kedua ada ekspirasi. Proses keluarnya karbon dioksida dari tubuh melalui hidung. Inspirasi, pemasukan udara ke dalam paru-paru. Mekanisme inspirasi. Yang pertama, otot-otot interkostal berkontraksi akibatnya tulang rusuk terangkat. Yang kedua, kontraksi otot interkostal diikuti oleh kontraksi otot diafragma. Yang ketiga, akibat kontraksi kedua otot ini, rongga dada menjadi membesar. Keempat, rongga dada yang bertambah membesar menyebabkan tekanan udara di paru-paru menjadi kecil. Yang kelima, akibatnya udara masuk ke dalam paru-paru. Ekspirasi, pengeluaran udara dari dalam paru-paru. Mekanisme ekspirasi. Yang pertama, otot-otot interkostal berrelaksasi akibatnya tulang rusuk menurun. Yang kedua, relaksasi otot interkostal diikuti oleh berelaksasinya otot diafragma. Yang ketiga, akibat relaksasi kedua otot ini, rongga dada menjadi mengecil. Yang keempat, rongga dada yang mengecil menyebabkan udara di paru-paru menjadi besar. Yang kelima, akibatnya udara keluar dari dalam paru-paru ke lingkungan. Sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama hidung, kedua faring, ketiga laring, keempat trakea, kelima bronkus, keenam bronkiolus, ketujuh alveolus, dan kedelapan paru-paru. Yang pertama, hidung. Merupakan tempat masuknya udara pernafasan pertama kali. Rongga hidung berlapis selaput lendir. Di dalamnya terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sebasea dan kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Selain itu, terdapat juga rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Di dalam rongga hidung terjadi penyesuaian suhu dan kelembapan udara sehingga udara yang masuk ke paru-paru tidak terlalu kering ataupun tidak terlalu lembab. Selain sebagai organ pernapasan, hidung juga merupakan indera pembau yang sangat sensitif. Yang kedua ada faring, merupakan persimpangan antara saluran makanan atau esofagus dan saluran respirasi atau trakea. Tiga bagian faring. Yang pertama nasofaring atau daerah faring yang membuka ke arah rongga hidung. Yang kedua orofaring atau membuka ke arah rongga mulut. Yang ketiga laringofaring atau membuka ke arah laring. Pada bagian belakang faring atau posterior terdapat laring atau tekak, tempat terletaknya pita suara atau pita vokalis. Masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar seperti suara. Yang ketiga ada laring. Pertama terletak di bawah faring dan merupakan pangkal tenggorok. Yang kedua tersusun oleh tulang rawan. Yang ketiga fungsinya menyalurkan udara dari faring ke trakea. Yang keempat terdapat glotis atau bagian atas laring. Glotis akan menutup oleh jaringan penutup bernama epiglotis saat ada makanan yang lewat. Yang kelima, laring juga disebut sebagai kotak suara karena memiliki pita suara.
Masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Laring berperan untuk pembentukan suara dan untuk melindungi jalan nafas terhadap masuknya makanan dan cairan. Laring dapat tersumbat antara lain oleh benda asing atau gumpalan makanan atau infeksi tumor. Yang keempat ada trakea, tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm. Terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau torak. Dinding tenggorokan tipis dan kaku dikelilingi oleh cincin tulang rawan dan pada bagian rongga bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda yang masuk ke saluran pernapasan. Trakea ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, lapis luar terdiri atas jaringan ikat. Yang kedua, lapis tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan. Yang ketiga, lapis terdalam terdiri atas jaringan epitel bersilia yang menghasilkan banyak lendir yang berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru bersama udara pernapasan. Yang kelima ada bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorok. Jumlahnya sepasang menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Dinding bronkus terdiri atas 3 lapis, yaitu jaringan ikat, jaringan otot polos, dan jaringan epitel. Seperti pada trakea, perbedaannya adalah bahwa dinding trakea jauh lebih tebal dan cincin tulang rawan pada bronkus tidak berbentuk lingkar sempurna. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur dan pada bagian bronkus yang lebih besar cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Yang keenam ada bronkiolus. Yang pertama, bronkiolus adalah percabangan kecil-kecil dari bronkus. Yang kedua, sel-sel epitel bersilia pada bronkiolus berubah menjadi sisi epitel. Yang keempat, pada bronkiolus ini sudah tidak terdapat cincin tulang rawan. Yang keempat, bronkiolus akan berakhir pada alveolus. Yang ketujuh ada alveolus. Di dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas, yaitu alveolus. Permukaan alveolus dilengkapi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Merupakan saluran akhir dari sistem pernapasan. Alveolus berupa gelembung-gelembung udara. Pada bagian alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida dari darah ke udara bebas. Pertukaran ini terjadi secara difusi yang berhubungan dengan kapiler-kapiler darah. Pada paru-paru terdapat kurang lebih 300 juta alveolus. Yang kedelapan ada paru-paru. Paru-paru manusia berjumlah sepasang, kanan dan kiri. Paru-paru ada 2 bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmo dexter yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri atau pulmo sinister yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis disebut pleura. Selaput bagian dalam yang langsung menyelaputi paru-paru disebut pleura dalam atau pleura visceralis. Dan selaput yang menyelaputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar atau pleura parietalis. Di antara selaput tersebut dengan paru-paru terdapat cairan limfa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan pada waktu mengembangkan atau mengempis. Selanjutnya, mekanisme pernapasan. Yang pertama, terjadi saat sadar dan tidak sadar. Yang kedua, inspirasi dan ekspirasi. Yang ketiga, berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi dan tempat terjadinya. Yang pertama, pernapasan dada. Yang kedua, pernapasan perut. Yang pertama, pernafasan dada. Pada saat inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat dan volume rongga dasar membesar. Tekanan udara dalam rongga dada menjadi lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara luar, sehingga udara masuk ke dalam rongga dada. Pada saat ekspirasi, otot antar tulang rusuk kembali relaksasi, sehingga rongga dada menyempit dan udara terdorong untuk keluar. Selanjutnya, fase inspirasi pernapasan dada.
otot antar tulang rusuk atau musculus intercostalis eksternal berkontraksi, kemudian tulang rusuk terangkat atau posisi datar, kemudian paru-paru mengembang. Kemudian tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar. Kemudian udara luar masuk ke paru-paru. Selanjutnya, fase ekspirasi pernapasan dada. Otot antar tulang rusuk relaksasi, kemudian tulang rusuk menurun. Kemudian paru-paru menyusut. Kemudian tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar. Kemudian udara keluar dari paru-paru. 2. Pernapasan perut. Pada saat inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma mendatar dan volume rongga dada membesar. Tekanan udara dalam rongga dada mengecil sehingga udara masuk ke dalam rongga dada. Pada saat ekspirasi, otot diafragma kembali relaksasi yang mengakibatkan rongga dada menyempit dan udara terdorong keluar. Selanjutnya, fase inspirasi pernapasan perut. Sekat rongga dada atau diafragma berkontraksi. Kemudian posisi dari melengkung menjadi mendatar. Kemudian paru-paru mengembang. Kemudian tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar. Kemudian udara masuk. Selanjutnya, fase ekspirasi pernapasan perut. Otot diafragma relaksasi. Kemudian posisi dari mendatar kembali melengkung, kemudian paru-paru mengempis, kemudian tekanan udara di paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar, kemudian udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya, frekuensi pernapasan. Cepat lambat melakukan pernapasan dipengaruhi oleh yang pertama, umur, yang kedua, jenis kelamin, yang ketiga, suhu tubuh, yang keempat, posisi tubuh. Selanjutnya, gangguan dan kelainan sistem pernapasan. Yang pertama, influenza. Yang kedua, tuberkulosis atau TBC. Yang ketiga, asma. Yang keempat, faringitis. Yang kelima, bronkitis. Yang keenam, pneumonia. Yang ketujuh, difteri. Yang kedelapan, asfiksi. Yang kesembilan, kanker paru-paru.